Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita baru saja menyimak tentang keraguan Panji Gumilang tentang Adam, manusia yang pertama dicipta Allah. Dia masih ragu, entah benar entah tidak. Jadi kalau dia masih ragu tentang Nabi Adam, bahwa Nabi Adam dia masih ragu apakah benar dia mengambil Adam sebagai manusia pertama dicipta Allah atau tidak, dia dalam keadaan ragu, atau dia mengatakan entah benar entah salah lah, mungkin benar atau mungkin salah. Kalau dia masih ragu dengan Nabi Adam manusia yang pertama dicipta Allah, berarti juga dia ragu tetap tentang Al-Quran. Kenapa saya katakan dia ragu tentang Al-Quran? Di dalam Al-Quran telah dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31 itu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam, ya, Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda yang ada di bumi. Diajar oleh Allah kepada Adam. Jadi Adam itulah yang manusia yang pertama. Istilahnya bapak dari semua manusia. Adam itulah. Dia ragu. Kalau dia ragu tentang Adam manusia pertama, berarti dia ragu dengan Al-Quran. Kalau dia ragu dengan Al-Quran, berarti Panji Gumilang ini berarti ragu juga dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu betul. Ayat berikutnya Panji Gumilang kelihatannya dia masih terombang-ambing jiwanya, pendiriannya belum tetap. Entah Al-Quran yang benar, kata dia ragu, atau kitab yang lain. Dia belum tahu tentang itu. Kalau kita ini, saya sudah berjanji kemarin mau membina dia. Jadi walaupun sekarang membina lewat dunia maya, jadi untuk Panji Gumilang, memang kitab itu yang terbesar itu ada 4. Pertama itu yang disebut dalam kitab apa? Dalam kitab Zabur yang diturunkan Allah lewat Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat. Taurat diturunkan Allah lewat Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Musa. Yang ketiga Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Al-Quran. Ya, perlu diingat. Keempat Quran itu setelah sempurna Quran ini merupakan penyempurnaan semua kitab yang ada dahulunya. Jadi kalau sudah Quran itu sudah sempurna menyempurnakan semua kitab, kitab yang 3 itu tidak berlaku lagi maksudnya. Tahu ngerti maksudnya? Jangankan kitab itu saja. Kitab itu katakanlah Nabi Daud masih hadir membawa kitab Zabur. Yang Nabi Musa membawa kitab Taurat. Nabi Isa membawa kitab Injil. Nabi Muhammad membawa kitab Al-Quran. Setelah hadir mereka keempat ini, tidak berlaku lagi. Tetap yang keempat, yang ketiga Nabi itu berwilayah atau berkepemimpinan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Jadi kitab itu tidak berlaku lagi. Dengan turunnya Al-Quran, dengan pelengkap segala kitab, kitab yang lain tidak berlaku lagi. Dalam kata lain, sudah diamandemen kalau dalam bahasa kita ya.
Bahasa kita sehari-hari sudah diamandemen, Injil sudah diamandemen, ya, Taurat, Zabur dan sebagainya. Para nabi juga demikian. Kalau seandainya semua nabi hidup bersama Nabi Muhammad, berarti nabi-nabi yang lain tuh dia tunduk atau dia berwilayah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk diketahui yang lebih saya mudahkan bahasa yang paling rendah ini, ya. Saya akan gunakan bahasa yang paling rendah untuk untuk khususnya saya nyanyi pada Panji Gumilang. Contohnya, ya, dalam bernegara, ya, Presiden Republik Indonesia yang pertama itu namanya Soekarno, kan sudah saya pernah sampai. Yang kedua nama Presiden Republik Indonesia yang kedua nama Soeharto. Yang ketiga namanya Habibie. Yang keempat namanya Gus Dur. Yang kelima namanya Mega. Ya, yang kelima nama Mega, yang keenam namanya SBY, yang ketujuh namanya Pak Jokowi. Ya. Katakan semua presiden ini hidup semuanya. Bagaimanapun Presiden Soekarno masih hidup, Soeharto masih hidup, Habibie masih hidup, Gus Dur masih hidup, ya, Ibu Mega masih hidup, ya jelas. Pak SBY masih hidup sekarang. Semuanya di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi. Jadi kesemuanya di bawah kepemimpinan kepresidenan Pak Jokowi semuanya. Yang lain tidak berlaku lagi, kena dah habis masa jabatannya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Setelah lahir Nabi Muhammad, dia tidak membawa risalah lain, tidak berlaku lagi. Nabi Muhammad lah sebagai pemimpin para nabi. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda yang bunyinya, Ana Sayyidun Nabi wa Ali Sayyidun wasi, aku ini pemimpin para nabi, katanya. Bahkan dia sebagai khataman Nabi, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Nah, jadi begitu. Kita Panji Gumilang mau ngerti sebetulnya. Yang penting itu paham itu. Jangan kita tak paham lagi. Apa kita lama kita belajar, harus paham. Itu yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Jangan kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu terhadap Al-Quran, Allah ancam itu. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Coba lihat, ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat yang serupa dengannya dan ajaklah penolong-penolong kamu selain dari Allah jika kamu orang benar. Jadi kalau betul-betul kita mengaku benar, ragu juga, Panji Gumilang, buat satu surat Panji Gumilang, buat yang serupa dengan Al-Quran, ajak penolongmu. Itu kata Allah, ajak. Lanjut lagi apa kata Allah? Yang ayat 24 dilanjut oleh Allah yang bunyinya, ya, dikatakan fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kamu tidak akan mampu, kata Allah, berbuat. Kamu pasti tak akan mampu untuk berbuat demikian. Jadi Allah bilang kita tidak akan mampu, maka takutlah kamu dengan api neraka yang disediakan bahan bakarnya manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Jadi orang yang tidak ingkar, ragu dengan kebenaran Al-Quran ini nanti dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan yang sejelas-jelas ini, yang mudah-mudahannya sadarlah Panji Gumilang tersebut. Itu yang penting, kita sadar Panji Gumilang. Sadar, ya, sadar sehingga kita banyak-banyak tadabur,
banyak-banyak tafakur, banyak-banyak tabayun. Jangan kita mengikut hawa nafsu kita, celaka kita nanti. Jadi kalau kita tidak akan mampu berbuat, kata Allah, takutlah dengan api neraka yang bahan bakarnya disediakan oleh Allah, ya, manusia dan batu disiapkan bagi orang yang kafir. Jadi kita tidak boleh ragu. Kalau kita ragu terhadap Quran, disuruh Allah, buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Ajak pembantu kamu selain dari Allah. Ikut Allah kalau ragu. Kamu pasti tak akan dapat berbuat. Kamu tidak akan bisa berbuat seperti Al-Quran tersebut. Kalau kamu tidak bisa berbuat, kamu pasti tidak berbuat, kata Allah, takutlah kamu dengan api neraka yang disiapkan Allah, ya, sebagai bahan bakarnya manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Jadi untuk Panji Gumilang, insya Allah, walaupun ini binaan saya hanya sekedar lewat dunia maya saja, tapi yang penting ilmu itu dapat diterima dengan baik. Kita berdoa juga supaya Panji Gumilang juga kembali ke jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.